Dengan menggunakan HP ini kita bisa melihat dalam kondisi gelap, walaupun nggak ada cahaya sekalipun, itu HP-nya bisa menampilkan gambar yang jelas. Layar HP-nya pun juga besar teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya mau nge-review dan unboxing sebuah handphone yang saya dapatkan dari luar negeri. Jadi ini dapatnya dari online shop banggood.com. Namanya itu adalah Oukitel WP17. Nah ini kita import dari luar negeri, sekalian ngetes aman nggak sih belanja HP di luar negeri, apakah bisa dipakai atau enggak gitu ya. Nah setelah barangnya datang itu nggak ada yang spesial sih memang dari kardusnya. Dalamannya pun juga biasa aja. Dapat kabel Type-C, ini sudah Type-C ya. Dan juga chargernya seperti ini. Ini chargernya sudah fast charging dan mendukung beberapa tipe fast charging. Ya, jadi teman-teman mau pakai ini di handphone yang fast charging lain bisa pakai batok chargernya, maksudnya bukan HP-nya ya. Terus kita juga dapat HP-nya sendiri. Dan kita tidak dapat headset apa gitu ya, earphone nggak dapat. Dan di sini teman-teman bisa lihat spesifikasinya adalah ini sudah octa-core dengan prosesornya yaitu MediaTek 6785 Helio G95. Saya nggak tahu apa artinya. Untuk RAM-nya sudah 8 GB dan ROM-nya itu 128 GB. Udah besar banget teman-teman. Dan ini juga mendukung teman-teman bisa pasang memori sampai dengan 2 TB. Ini dia kameranya ada 3 dan ini diklaim adalah 64 megapiksel salah satunya. Saya nggak tahu yang mana ya. Jadi ada yang 64 megapiksel, 20 dan juga 2 megapiksel ya. Terus untuk kamera depannya itu dia 16 megapiksel. Kalau teman-teman perhatikan, ini bodi HP-nya tebal banget dan dilindungi sama apa ya ini metal frame dan juga bumper berupa karet-karet. Di belakangnya itu bahannya plastik dan ini kayaknya kita harus lepas dulu deh ini. Ini cuma stiker pemberitahuan aja. Jadi bisa 2 kartu, ini dual SIM plus kita juga bisa, ini ternyata ada fingerprintnya teman-teman. Jadi fingerprintnya ada di tombol powernya. Nah ini ada frame aluminium gitu ya. Dan juga bumper karet di bagian atas dan bagian bawahnya. Ini kalau kita geletein, teman-teman bakal ngelihat plastiknya mudah banget untuk nempelin finger spot di sana gitu ya. Ini karena bahannya masih plastik dan lubang speakernya teman-teman bisa lihat ada di bawah. Lubang speaker cuma ada 1 aja. Kalau saya rasa ini bobotnya berlebihan banget ya, karena dia berat, mungkin beratnya karena baterai. Terus untuk SIM cardnya, ini ada di bagian samping. Saya nggak tahu kenapa ini dilindungin sama karet ya. Untuk anti airnya tadi sertifikasinya IP68, IP69K, MIL, STD 810G. Bisa sih kena air, cuman dia ada batasnya ya, mungkin nggak boleh lebih dalam dari 2 meter atau tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah ini dia tempat SIM card dan juga memori tambahannya. Nah itu mungkin tempat untuk nyolokin SIM cardnya ini ada karetnya gitu ya, jadi dia tahan air. Kita coba untuk masukin SIM card di Indonesia yaitu Telkomsel, apakah sinyalnya atau jaringannya terdeteksi, karena ada rumor emailnya keblokir kalau kita mesen ilegal dari luar gitu ya. Ini kan saya mesen dari luar tanpa dia mungkin ada pencatatan email, nggak tahu ya gimana sih sistemnya sebenarnya email itu bisa dipakai di Indonesia atau enggak ya. Tapi kita akan coba aja, kita coba nyalakan seperti apa dia. Ini digeletain aja. Dan kita coba nyalakan. Pencet tombol power. Dan ini saya perlu apa ya, input data lo seperti email dan konfigurasi lainnya itu ya. Jadi saya skip aja video di bagian ini dan teman-teman bisa lihat sinyalnya sudah masuk 3G, 4G karena ruangan saya di sini adalah beton ya. Jadi kita di studio ada di dalam, sinyalnya agak susah untuk 4G. Tapi yang jelas HP ini berfungsi di Indonesia.
Nah, pertama mungkin kita akan coba dulu kemulusannya. Kemulusan apa nih? Swipe-nya ini teman-teman bisa lihat ya. Swipe-nya mulus banget, nggak ada nge-lag ya. Mungkin karena baru, belum diinstal apa-apa, ya nggak tahu juga. Yang jelas ini mulus, ya nggak ada masalah. Terus ini ada radio FM yang biasa banget di HP-HP dari Cina gitu ya, ada radio FM-nya. Kalau di sini radio ini udah nggak ada ya, di Samsung itu kayak nggak ada radio deh. Nah, ini harus dicolokin headphone untuk bisa menyalakan radio. Kita coba yang lain, yaitu kita coba kameranya dulu. Ini kamera kayak favorit semua orang kalau untuk beli HP langsung ngecek kamera ya. Dari sisi kamera saya nggak tahu, kayaknya biasa aja. Kita coba, ini ada mode AI-nya. AI-nya mungkin untuk memperhalus gambar. Dan coba kita lihat kamera yang lain ya. Videonya standar aja, nggak ada yang wah-wah gitu ya. Nah, perlu teman-teman tahu ya, ini harga HP-nya 3 jutaan. Dan ini 64 megapiksel. Perbedaannya di mana ya? Coba kita ambil beberapa foto dan kita bandingkan. Mungkin teman-teman bisa tahu hasilnya yang mana, ada nggak perbedaan dari 64 megapiksel dan kamera yang biasa gitu ya. Ini kan saya foto dulu beberapa dan teman-teman bisa bandingkan nanti videonya. Kayak videonya nggak ada spesial, settingannya juga di sini teman-teman bisa lihat. Ace ini untuk anti shaking ya. Kalau kita aktifin biasanya gambarnya jadi jello gitu. Kita coba aja ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau untuk videonya mungkin karena tadi saya mengaktifkan stabilisernya. Di sini teman-teman bisa lihat dia agak kayak ngejelo gitu ya, karena dia mencoba untuk menstabilkan gambar videonya. Nah, itu wajar sih. Kalau dimatiin mungkin dia lebih nggak ada jelo-jelonya gitu mungkin ya. Dan kalau kamera depannya cukup tampan, dengan kumis yang terlalu tebal, rambut yang acak-acakan. Ya, ini kayaknya HP standar. Wah, ini lebih wide lagi dia. Ini kayaknya kalau untuk kamera video kayaknya HP standar untuk harga segini ya. Dan baterainya 8300 mAh, teman-teman. Baterainya gede banget. Layarnya juga besar, dia 6,78 inci. Dan untuk frame rate-nya refresh rate-nya itu dia di 90 Hz ya. Dan juga untuk resolusinya di FHD atau Full HD Plus di 2400 kali 1080. Nah, kerapatan pikselnya itu di 270. Jadi teman-teman kalau mungkin mau beli spesifikasinya masuk di teman-teman ya nggak masalah. Ini saya coba bandingkan mana sih kameranya yang untuk biasa gitu ya. Yang nggak respon adalah kamera yang paling bawah, teman-teman ya. Untuk kamera yang 64 megapiksel, kamera yang biasa itu ada di bagian yang pertama. Kalau yang 64 megapiksel itu ada di bagian yang tengah. Nah, untuk yang paling bawah itu saya nggak tahu kamera untuk apa itu ya. Karena pada saat saya tekan itu nggak ada respon apa-apa, nggak ada kelihatan yang ketutup yang mana gitu. Atau itu untuk sensornya karena cuma 2 megapiksel. Saya nggak tahu kamera dengan resolusi 2 megapiksel itu di zaman sekarang tuh apa. Mungkin untuk sensor bisa jadi kan. Apa mungkin teman-teman ada request biar kita bongkar aja HP ini. Apakah ini HP bener-beneran atau enggak gitu ya. Yang jelas di bagian atas ini untuk night visionnya ya. Dan ini flashnya. Satu untuk flash cahaya dan yang satunya untuk flash infrarednya. Dan kamera yang paling terakhir itu nggak respon sama sekali. Ya, saya nggak tahu ini di mode yang mana yang kamera yang paling terakhir, kamera yang bawah. Nggak ketemu saya.
yang 2 megapikselnya. Bukan ini. Jadi yang paling bawah ini saya nggak tahu. Mungkin nanti kita akan bongkar. Oke, tapi kita akan coba di game. Apakah lancar? Ini kita coba di PUBG. Di PUBG settingan yang apa ya? Bukan yang ultra ya. Tadi kita udah download yang full HD-nya. Ini lancar-lancar aja teman-teman ya. Nggak ada nge-lag, nggak ada macet segala macam. HP-nya juga nggak panas. Jadi biasanya kalau main gini kan HP-nya kadang cepat panas gitu ya, baterainya cepat habis. Ini belum ada masalah panas HP-nya sih. Baterai juga kita ini sudah main berapa menit ya dari tadi nyoba-nyoba ya. Tapi baterainya berkurang sedikit banget. Ini Free Fire juga lancar-lancar aja. Saya nggak pernah main sebenarnya sih. Ini cuma nyoba aja. Mungkin teman-teman ada yang expert di permainan PUBG dan Free Fire. Yang mana sih sebenarnya lebih berat, Free Fire apa PUBG di HP gitu ya. Mungkin silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga ada game yang lain yang saya coba, yaitu Ragnarok. Lancar-lancar aja. Ini grafiknya juga bagus. Kalau untuk Ragnarok ini saya belum pernah main, cuma saya install aja untuk nyobain aja. Oke, kita lihat grafiknya seperti apa. Oke, ini awal-awal dia sepertinya macet karena baru mulai gitu kali ya. Tapi kalau sudah masuk gamenya, dia grafiknya lancar tanpa ada nge-lag, tanpa ada macet teman-teman ya. Ini bisa dilihat dengan animasi yang banyak sekali. Ini juga ada karakter-karakter botnya, tapi gambarnya masih lancar. Kayaknya ini HP dibuat untuk ngegame deh, bukan untuk foto dan video. Karena baterainya besar, layarnya besar, dan juga ini sudah ngetes nggak ada nge-lag di game-game seperti ini. Nggak tahu kalau Genshin Impact tuh macet nge-lag atau nggak tahu saya. Terus kita coba untuk kameranya tadi ya. Ini kita coba flashnya dulu. Teman-teman bisa lihat flashnya itu ada LED di bagian bawah ya. Nah itu dia, itu flash seperti HP biasa. Dan ada flash yang tidak kelihatan teman-teman. Nah itu yang akan kita coba sekarang nih. Ini kalau teman-teman masuk ke menu Night Vision, di semua HP kayaknya ada mode malam deh. Tapi mode malamnya Oukitel ini beda banget. Ini saya sudah nyalain flashnya, tapi teman-teman nggak ngeliat kan nyalanya. Nah cara ngelihat nyalanya kita tes dengan mematikan lampu di sekitar. Jadi kita buat ruangan ini benar-benar gelap. Jadi kalau teman-teman jalan di tempat yang gelap gitu ya, gampang nih kita ngelihat orang di semak-semak gitu. Nah ini sudah gelap banget, tapi di HP-nya bisa teman-teman lihat dia masih terang banget dan objek di depannya itu pun masih jelas terlihat ya. Saya coba masukin Hot Wheels. Ini kelihatan jelas nggak? Nah ini dia. Ini kayak dia disenterin padahal nggak ada cahaya lampu senter di depan HP-nya gitu ya. Ini kayak night vision-nya CCTV teman-teman. Nah itu teman-teman kalau jalan di gelap-gelap tanpa diketahui orang lagi nyenterin ya pakai mode night vision-nya Oukitel ini. Ini ya terang banget, silau sampai. Jadi kita bisa melihat atau memotret objek walaupun dalam kondisi gelap. Ini padahal sebenarnya ada objek di depannya. Nah ini kalau saya matikan flashnya, flash untuk infrarednya, ini masih bisa dilihat teman-teman ya. Ini night vision tanpa flash infrared. Nah kita coba nyalain lampunya lagi. Nah seperti itu dia. Jadi mungkin ini kelebihan dari Oukitel-nya. Untuk night vision-nya ada infrarednya. Saya nggak tahu merek HP lain yang mana yang ada infrarednya seperti ini. Nah teman-teman itu dia tadi kita uji coba sudah, game sudah, kamera sudah, night vision sudah. Nah coba kita lihat persentase baterainya. Tadi pada saat dinyalakan 64%, sekarang jadi 60%. Kita udah main game agak lama, nyobain flash nyalanya lumayan lama.
Cuma berkurang 4% aja. Terus kita coba untuk mikrofonnya. Tes 1 2 3 tes. Halo, tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Halo, tes 1 2 3. Ya, itu dia mungkin teman-teman ya. Ini NFC-nya ada di bagian belakang sini. Jadi semua fitur yang tertulis di boxnya memang benar aktif. Saya nggak tahu kamera yang tadi 2 megapiksel itu untuk apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu kamera 2 megapiksel yang nggak nyala itu untuk apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video review saya tentang Oukitel ini. Dan kalau ada yang tertarik, silahkan linknya ada di keterangan video. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.